Shalom Bapak Ibu. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama beribadah sekalipun bukan hari Minggu. Karena hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan bersyukurnya di tahun ini secara resmi pemerintahan kita sudah mencantumkan di kalender secara resmi hari ini adalah hari raya orang Kristen dengan penulisan yang sudah benar, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Jadi bersyukur berpuluh-puluh tahun para pemimpin-pemimpin gereja menyatakan aspirasi, menyuarakan, dan akhirnya di pemerintahan era ini dan itu diterima. Jadi itu sebuah hal yang kita syukuri juga sebagai orang Kristen. Nah, hari ini sebenarnya apa yang akan saya sampaikan itu hanyalah sebuah pengulangan. Karena saya percaya seperti kalau Bapak Ibu setiap tahun merayakan ulang tahun, nyanyinya juga pasti happy birthday, ucapannya juga akan tetap selamat panjang umur, sehat, seperti itu. Nah, tetapi kenapa? Karena firman Tuhan juga ajarkan bahwa kita ini perlu yang namanya diajar berulang-ulang. Dan tentu kenapa harus diajar berulang-ulang? Karena manusia itu di satu sisi terkadang bisa lupa, makanya perlu diingetin lagi. Tapi di satu sisi yang lain manusia terkadang juga butuh diteguhkan, diafirmasi berulang-ulang untuk dia semakin teguh, semakin yakin, semakin percaya. Nah, sebab itu berkaitan dengan hari kenaikan Yesus, paling tidak ada dua hal yang Yesus kerjakan bagi kita dan ada satu hal yang Yesus tinggalkan bagi kita. Oke, kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama dan ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, dari apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, kita bisa mengetahui bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka ada lebih kurang 500 orang, 500 pasang mata yang secara langsung melihat peristiwa itu. Dan tentu berarti ada 500 lebih kurang pasang telinga yang mendengar secara langsung apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Makanya ayat ini katakan sesudah ia mengatakan demikian. Nah, nanti kita akan lihat apa yang Yesus katakan. Maka Yesus terangkat disaksikan oleh mereka. Tapi satu hal yang kita percayai bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Dan ketika Yesus datang kembali yang kedua kali, maka kitab Wahyu mengatakan, maka semua mata akan melihat peristiwa itu. Dan tentu dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, kita nggak perlu heran karena hal itu akan sangat mungkin terjadi. Karena apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, pada saat yang sama kita juga bisa melihat di tempat ini. Jadi wow, sungguh luar biasa. Segala sesuatu yang 2000 tahun yang lalu mungkin ketika ditulis bahwa ketika aku datang kembali, Yesus datang kali yang kedua, maka semua mata di dunia akan melihat. Orang juga akan bisa bertanya-tanya, gimana itu? Tapi paling tidak kebenaran itu dan situasi teknologi itu semakin meneguhkan kita bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Nah, dua hal yang Yesus lakukan ketika dia naik ke surga. Yang pertama, dia meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus bagi kita. Nah, kita baca dulu ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Nah tentu Bapak Ibu, seperti berulang-ulang kali Yesus memberitakan kematian dan kebangkitannya. Kalau berita tentang kematian dan kebangkitannya secara jelas Alkitab menulis sampai 4 kali. Ada 4 peristiwa yang mencatat bagaimana Yesus menceritakan, memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia akan mati, diserahkan, disalibkan, dan hari ketiga dia akan bangkit. Nah tapi saya percaya juga sekalipun secara detail tidak tercatat, tapi saya percaya berulang-ulang kali juga Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga. Dan kebenaran apa yang kita bisa belajar hari ini melalui peristiwa kenaikan Yesus? Di ayat ini dikatakan gini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah kalau Bapak Ibu coba renungkan dan coba bayangkan, posisikan hidup Bapak Ibu sebagai murid-murid yang selama 3,5 tahun berjalan bersama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dan mengalami banyak perkara-perkara yang spektakuler, perkara-perkara yang luar biasa. Kalau tiba-tiba terus Yesus ngomong, lebih berguna kalau aku pergi. Coba Bapak Ibu diskusi berdua-berdua, kalau kita ada di posisi murid pada waktu itu, dengar orang yang selama ini kita bergantung dan kita menikmati PW bersama dia, posisi wena, gimana gak enak waktu gak ada makanan, Yesus tinggal mengangkat 5 roti 2 ikan, mengucap syukur, maka dibelah-belah, langsung 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak bisa makan, bahkan ada 12 bakul lebihnya. Ini nanti bulan 7 tanggal 14 kita mau sama-sama rayakan ulang tahun Pelita yang ke-20. Ini panitianya udah 3 bulan udah mulai rapat. Gimana nyediain makanan untuk semua jemaat Pelita? Bayangin kalau seandainya ada Yesus, nggak usah bentuk panitia, pokoknya kumpul aja ke TC, nanti kita Yesus buat mujizat. Gitu kan Bapak Ibu kan? Waktu sakit kita harus pergi ke sana kemari cari dokter. Nah murid-murid udah nyaman bener-bener. Dan tiba-tiba terus Yesus ngomong, tapi lebih berguna kalau aku pergi. Nah, coba diskusi berdua-berdua. Kalau kamu murid Yesus, respon kamu seperti apa? Ya silakan diskusi Bapak Ibu. Oke, sudah? Kelompok sini kira-kira kalau Anda murid Yesus dan Yesus katakan lebih berguna aku pergi. Kira-kira apa responnya? Ada juru bicaranya? Hah? Oh Nando ya? Kira-kira Nando mau ngomong apa kalau Yesus ngomong lebih berguna Nando aku pergi? Ya kalau seandainya Bapak lebih berguna aku pergi Nando. Gimana? Ada? Kira-kira apa responnya? Ya udahlah pergilah Tuhan, nggak apa-apa juga. Gitu kah? Kemungkinan besar enggak ya? Janganlah Tuhan, lebih berguna kalau kau ada di sini. Biarlah panitia semua nggak ada, nggak apa-apa, yang penting kau ada pasti aman lah itu. Kelompok sini gimana? Hah? Galau. Udah langsung mikir, mak kan kayak gitu kan. Udah di posisi wena, tiba-tiba suami ngomong, aku di PHK mak. Langsung mikirnya jauh. Gimana nanti sekolah anak, gimana kuliah. Rata-rata gitu kan mak-mak kan. Kalau bapak-bapak ada sebagian yang stabil, dia akan tetap tenang-tenang saja. Dia tidur, walaupun bumi bergoncang, dia tetap nyaman. Ya mau pergi-pergi aja. Nah tapi saya percaya secara umum, murid-murid dalam hati juga mikir, aduh, enggak salah nih Yesus ngomong lebih berguna kalau dia pergi. Ya lebih berguna kalau lu ada di sini dong. Ada apa-apa, everything is okay, langsung beres. Tapi sekali lagi ini kebenaran yang memang harus kita mengerti. Dan nanti kita akan baca dan kita lihat ternyata ada begitu banyak juga murid-murid gak paham. Sekali lagi ayat ini katakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab.
Nah ini masalahnya, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Yesus juga sampaikan lagi hal-hal berkaitan dengan dia akan pergi dan kemudian akan minta kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 15 ngomong gini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah yang saya katakan tadi, berulang-ulang kali Yesus pasti akan ngomong, akan tiba waktunya aku harus pergi meninggalkan kalian. Tetapi itu jauh lebih berguna bagi kalian. Karena Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah kata penolong yang lain di situ memakai kata parakletos. Nah parakletos itu artinya adalah seorang oknum pengganti yang memiliki kapasitas, kemampuan, kuasa yang sama dengan oknum yang digantikan. Nah harusnya murid-murid jelas ngerti dan faham hal ini. Dan dibilang Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Makanya kalau kita bandingkan juga dengan ayat di dalam Matius pasal 28 ayat 20, itu juga salah satu dari ucapan-ucapan yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Maka Yesus katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan sekali lagi yang saya katakan tadi itu ada lebih kurang 500 orang yang melihat dan mendengar perkataan-perkataan Yesus. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu baca di pasal 28 dari Matius di ayat-ayat sebelumnya, ayat 19 atau 18 atau 17, di situ katakan beberapa orang jadi apa? Ragu-ragu. Mereka kan berpikir, gimana kamu mau menyertai kami, sementara engkau ngomong kau mau pergi. Itu kan sesuatu yang sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang. Kamu mau pergi, kamu mau ninggalin kami. Tapi engkau ngomong, kau akan nyertai kami. Dan itu nanti akan terbukti Bapak Ibu. Ketika kisah para rasul fase yang kedua. Karena sekali lagi kalau kita bandingkan dulu dengan kisah di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Itu kan bicara tentang Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Karena sekali lagi Bapak Ibu kita harus pahami ketika Yesus 2000 tahun yang lalu datang dalam rupa seorang manusia. Di dalam kemanusiaannya 100% dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa ada di tempat yang sama, di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Walaupun di dalam keilahiannya kita pernah baca Yesus bisa menghilang. Ketika dia ingin dibunuh oleh orang-orang ahli Taurat Farisi, tiba-tiba Yesus bisa lewat, hilang dan mereka nggak lihat. Tapi secara keseluruhan kita bisa melihat bagaimana di dalam kemanusiaannya 100% Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya ketika diberitahu bahwa Lazarus sakit, udah sekarat hampir mati, Yesus nggak bisa ada di tempat Lazarus pada waktu yang bersamaan. Walaupun tentu dalam konteks kisah itu kita tahu itu memang maksud dan rencana Yesus sengaja untuk nggak hadir pada waktu Lazarus dalam kondisi sakratul maut. Sampai pada akhirnya Lazarus mati. Dan memang kita tahu dari kisah itu Yesus membangkitkan. Tetapi yang saya maksud adalah perbandingan yang ada di dalam pemikiran murid-murid. Di dalam kemanusiaannya Yesus saja terbatas, tidak bisa ada di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Nah sekarang Yesus bilang waktu dia mau naik ke surga, dia akan menyertai mereka selama-lamanya. Makanya kalau kita baca berikutnya, ketika murid-murid
Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga kalau nggak salah, maka Yesus melarang dengan keras para gelo supaya mereka jangan meninggalkan dulu loteng Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan Bapak Ibu tahu, sampai pada hari Pentakosta itu berapa orang yang bertahan? 120 orang. Yang dengar dan lihat tadi berapa? 500. Jadi pertanyaannya yang 380 itu kemana? Ya, saya nggak mau memperdebatkan, ada yang penafsiran mereka nunggu di loteng Yerusalem itu cuma 7 hari kok, bukan 10 malam. Karena ada yang hitungnya mulai dari kematian Yesus. Tapi ada beberapa para teolog dan beberapa gereja mempercayai itu 10 malam, makanya ada doa 10 malam. Karena mereka hitungnya dari kebangkitan. Udah nggak usah didebatin mau 7 atau 10. Yang menjadi bahan perenungannya yang 380 orang itu kemana. Dan kalau sekali lagi kita ada di posisi murid pada waktu itu, coba tanya, kamu 120 atau 380? Yang kira-kira tetap bertahan. Karena orang Jambi kan bisa ngomong apa? Buah sawo, buah salah. Entah iya, entah tak ida. Kate-kate, kada orang Palembang bilang kan, tayon taida, berapa hari nih? Udah jelas-jelas kita lihat dia terbang naik ke surga, dak balik-balik, tapi dia ngomong mau menyertai kita. Tapi kabar baik bagi setiap kita, bersyukur ada 120 orang yang setia menunggu sampai mereka menerima janji Allah itu. Jadi kebenaran yang bisa kita belajar dari peristiwa ini katakan, kalau engkau mau menikmati pertolongan dan janji Tuhan digenapi, setia sampai akhir. Kapan Pak? Ya pokoknya sampai pertolongan Tuhan tiba tepat pada waktunya. Karena pertolongannya gak pernah terlambat tapi juga tak pernah terlalu cepat. Makanya ada seorang tokoh rohani, Smith Wigglesworth, pernah tulis di salah satu bukunya ngomong gini, sebenarnya setengah jam sebelum pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, itu masa-masa itu waktu-waktu yang sangat riskan. Sebenarnya setengah jam lagi Tuhan udah tolong. Tapi kita udah gak sabar, kita udah gak tahan. Seringkali dalam hal-hal sederhana, sering ngalami situasi seperti itu Bapak Ibu. Contoh, kita janjian sama orang. Jam 3 ya besok ketemu ya. Tunggu. Jam 3 nih belum. Nggak tahan ini tayon taida nih, apalagi track recordnya jelas. Sudahlah pergi. Barulah berbalik, WA datang. Kau di mana? Kutunggu-tunggu kau datang, tayon taida kau nih. Yang senyum-senyum pernah punya pengalaman seperti itu, main ngomong kanan kiri, makanya sabar. Tunggu sabar, apalagi orang dominan, wah itu gak tahan itu. Kalau orang stabil sih masih bisa ya, gak apa-apa lah 5 menit lagi ya. 10 menit lagi gak apa-apa lah, kita tunggulah. Orang dominan semua depan ketawa-ketawa mereka. Nah, karena memang kan jangan-jangan jam di tangan kita sama jam di tangan dia kan beda kan. Dia ngomong, betul aku datang jam 3 kurang 1 menit. Enggak, di jam aku udah jam 3 lewat 2 menit. Nah, makanya Tuhan gak pernah datang terlalu cepat, tapi juga gak pernah terlambat. 120 orang itu setia dan mereka menerima janji Yesus. Dan kita tahu dan kita bersyukur. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kemudian ketika orang-orang yang di sekitarnya itu heboh melihat apa yang sedang terjadi, maka firman Tuhan mengatakan, maka Petrus dan ke-11 rasul berdiri dan mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan siapa itu Yesus dan apa yang sedang terjadi hari itu. Dan kemudian di ayat yang ke-37 dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-39 katakan gini, maka ketika mereka mendengar hal itu terharulah hati mereka. Dan mereka bertanya kepada rasul-rasul, apa yang harus kami lakukan? Dan rasul-rasul berkata, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu masing-masing dibaptis
dan kamu akan menerima Roh Kudus. Karena bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, itu artinya termasuk saudara dan saya. Amin. Janji tentang Roh Kudus itu bagi kita. Setiap kita yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita memberi diri dibaptis, maka kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Dan yang saya katakan tadi, Roh Kudus itu adalah Parakletos. Harusnya kita bersyukur Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Karena sekali lagi arti dari Parakletos itu yaitu oknum pengganti yang memiliki kemampuan, kuasa, kapasitas yang sama. Artinya kalau Yesus bisa melakukan mujizat, maka kuasa Roh Kudus dalam hidup kita bisa melakukan mujizat. Amin. Kalau Yesus mengajarkan segala sesuatu, maka Yohanes pasal 16 juga katakan bahwa Roh Kudus itu akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan mengajar kita segala sesuatu. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita semua yang Yesus katakan. Dan harusnya hidup kita ini benar-benar jauh lebih enak. Bayangin kalau seandainya Yesus gak naik ke surga, dan walaupun dalam keadaannya sebagai manusia, anggaplah, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat film Highlander? Oh, nggak pernah lihat. Highlander ini orang yang abadi. Dia akan musnah kalau dipenggal kepalanya. Kalau itu pernah? Pernah ya, seangkat-angkatan saya pasti pernah Highlander. Nah, anggaplah Yesus dalam kemanusiaannya nggak naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dia tetap hidup dari masa ke masa. Alangkah repotnya kita kalau mau cari Yesus. Walaupun mungkin kalaupun Yesus saat ini juga pegang WA, punya IG, bisa di DM, tapi kan belum tentu langsung tiba-tiba datang. Atau kalau perlu kita buat panitia akbar, buat KKR, undang siapa pembicaranya? Yesus Kristus Tuhan. Kita datangin dari Israel, biayanya besar banget. Dan belum tentu diizinkan. Sepak bola yang nggak diizinkan, apalagi Yesus datang. Ngomong kanan kiri, alangkah repotnya kita kalau gitu. Tapi bersyukur yang ini tadi nanti di audit ya, diedit. Jadi alangkah kita bersyukur Yesus naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita adalah peka dengar suara Roh Kudus. Jangan peka. Ngomong kanan kiri, kamu peka atau peka? Roh Kudus udah ngomong, udah ingetin. Atau orang Jambi cak-cak dak tahu baik. Kan Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu. Apa arti segala sesuatu Bapak Ibu? Ya segala sesuatu. Kalau lagi ngadepin istri yang mencak-mencak, Roh Kudus akan ajarin kita apa Bapak-bapak? Dengerin Roh Kudus ngomong. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Coba istri-istri lihat. Tayo daida Pak. Atau kalau istri-istri, kan hari Senin lalu kita udah belajar kan komunikasi antar generasi. Orang tua sudah bisa memahami anak-anak. Anak-anak sudah bisa memahami orang tua. Sama, kita masih dalam sebuah proses. Tapi mari melalui momen ini kita diingatkan, kita ada Roh Kudus. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di situ katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di situ memakai kata dunamos. Dari kata dunamos itulah ada kata dinamis, ada dinamika, bahkan ada kata dinamit, ada ledakan. Ada kuasa yang membuat kita ini hidup lebih hidup. Hidup punya antusias, hidup punya gairah, nggak peduli keadaan ekonomi dunia. Coba lihat wajah kanan kiri sekali lagi. Hidupmu ditentukan keadaan dunia yang sedang terjadi atau karena Roh Kudus yang ada dalam hidupmu? Halo, gimana hidup kita Bapak Ibu?
ditentukan keadaan yang sekeliling terjadi, yang firman Tuhan ngomong katakan di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar, di akhir zaman akan datang masa-masa yang sulit. Tapi seharusnya kita bersyukur dan bersuka cita, hidup penuh antusias, hidup penuh gairah karena ada kuasa dalam hidup kita. Dan kuasa itu untuk apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan disaksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 ayat yang saya katakan tadi, Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita segala sesuatu. Dan berkali-kali dari mimbarnya saya selalu ngomong, bukan saya mau lepas tanggung jawab sebagai pemimpin. Kalau ada masalah janganlah cari kami terus. Harusnya Bapak Ibu jemaat itu bukan lagi cari orang yang hidup jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam masalah, cari sana cari sini konseling. Harusnya Bapak Ibu semua itu menghasilkan buah yang tetap dan konselingin orang-orang di luar sana. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Maka Yesus ngomong, kalian akan melakukan seperti apa yang aku lakukan, bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sekali lagi saya nggak nolak kalaupun ada jemaat punya problem, punya masalah, datang kepada kami. Walaupun berkali-kali juga saya udah katakan dari tempat ini, bagi kami dalam hidup ini tidak ada yang namanya masalah. Sampai hari ini kami nggak punya masalah. Dan sampai kapanpun tidak akan ada situasi yang kami sebut jadi masalah. Karena bagi kami semua situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu hanyalah sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan Dia berkuasa menolong kami. Sederhana memandang hidup ini. Karena begitu orang menanam sebuah kata masalah dalam hidupnya, maka dia akan terintimidasi dengan perkataan itu sendiri. Orang akan selalu ngomong, yalah masalahmu sih kecil, masalahku gede banget. Masalahmu sih gak ada apa-apanya, masalahku berat banget. Sering Bapak Ibu ngomong seperti itu? Bertobat hari ini. Engkau punya roh Parakletos itu yang punya kuasa, yang bisa ngajarin engkau segala sesuatu, yang bisa ingetin engkau semua yang Yesus katakan. Harusnya kita nyanyi lebih dari pemenang, seperti pujian-pujian yang kita naikkan tadi. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang hebat. Dan saya mau kasih tahu Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, bukan cuman ada di gedung ini Bapak Ibu. Harusnya kemanapun kita melangkah, hidup kita menyatakan kebesaran Tuhan, amin. Makanya firman Tuhan katakan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Berkali-kali saya katakan, di mana ujung bumi Bapak Ibu? Di sini, di mana engkau berdiri, disitulah ujung bumi. Bumi ini kan bulat, nggak ada sudutnya. Jadi ujungnya di mana engkau ada, disitulah kita menjadi saksi. Bukan bersaksi ya, jadi saksi Bapak Ibu. Benar-benar hidup kita ini ya dilihat orang, nyata. Nah hal yang kedua secara cepat, apa yang Yesus kerjakan ketika dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1-3 firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jangan dipikir Yesus pergi mau leha-leha, mau santai, mau gini aja di atas. Oh enggak Bapak Ibu. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan apa ayat berikutnya? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke surga bukan mau santai, tapi dia mau menyediakan tempat bagi kita. Dan supaya nanti di mana dia ada, di situ ada. Makanya satu tokoh India pernah ditanya gini, nanti kalau meninggal Anda mau ke surga atau neraka? Dan dia jawab gini, enggak ke surga, enggak ke neraka. Nanti kalau meninggal aku mau pergi di mana Yesus ada. Karena itu yang Yesus katakan. Nah kalau kita mau belajar hari ini, khotbahnya kan jenis biblical Bapak Ibu ya, bukan praktikal seperti sebagian besar khotbah-khotbah di Pelita kan praktikal. Nah ini khotbahnya biblical, jadi banyak ayat, banyak hal-hal yang kita tahu. Karena kalau kita belajar di kitab Wahyu, nanti di pohon 3 kita akan belajar. Nah
Kan waktu Yesus datang kali yang kedua nanti, kita yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, kita yang masih hidup akan diubah dalam sekejap, kemudian kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, maka yang mati di luar Kristus akan dibangkitkan untuk dihakimi, yang tadinya dia di Hades akan dilempar ke Shehena, dan kemudian kita akan masuk ke langit baru, bumi baru, kekal selamanya. Jadi bukan soal surga atau neraka, yaitu bahasa umum yang untuk lebih mudah. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah itu sekarang. Itu nanti poin yang ketiga kita belajar. Jadi bersyukur sekali lagi. Dan kalau kita belajar di peta zaman, itu waktunya udah gak lama lagi. Jadi bertahan saja Bapak Ibu. Kita punya Roh Kudus, jadilah seperti 5 darah yang bijak. Terus minyak urapan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Karena hari-hari ini ada begitu banyak tipuan, ada begitu banyak godaan, bahkan ada begitu banyak angin-angin pengajaran. Karena kalau kita baca dari kitab Wahyu juga katakan iblis itu tahu waktunya juga sudah singkat. Makanya dia turun ke bumi dengan geramnya yang dahsyat, berusaha sekiranya mungkin ada orang-orang yang di bawah ngikutin dia. Dan saya berdoa, saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang gugur iman, amin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Parakletos dalam hidup kita. Bagian kita adalah terus intim, terus dengar apa yang Roh Kudus ajarkan, apa yang Roh Kudus ingatkan bagi kita. Sehingga kita melangkah dari hari ke hari di dalam kemenangan, datang pada kemenangan. Gak lama lagi tempat sudah tersedia. Artinya apa yang kita kerjakan hari ini, 2 bulan ini kita akan belajar berakar dalam kasih Kristus. Kita lakukan semua didasari dengan kasih. Gak ada yang sia-sia yang kita kerjakan dalam Kristus. Dan percayalah waktunya gak lama lagi. Setia sampai akhir. Amin. Dan yang ketiga secara cepat, ada satu hal yang Yesus tinggalkan. Tadi 2 hal yang Yesus lakukan dengan dia naik ke surga. Nah yang ketiga ini adalah hal yang Yesus tinggalkan bagi kita. Dia meninggalkan warisan bagi kita, yaitu apa? Hidup dalam kerajaan Allah dengan gaya hidupnya. Karena kalau kita baca perjalanan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, maka sejak semula Yesus melakukan apa yang dia kerjakan dengan satu berita sebenarnya, yaitu kerajaan Allah. Tapi ada begitu banyak orang yang gagal fokus. Ngikut Yesus bukan fokus pada kerajaan Allah, tapi ngikut Yesus fokus pada apa yang aku terima dari Yesus. Mujizat, kesembuhan, makan gratis, semua yang makanya tadi pagi juga saya katakan gini, jangan bangga kalau engkau ngomong, oh aku ini dekat dengan Tuhan loh. Jadi kalau kita belajar Bapak Ibu dari perjalanan pelayanan Yesus 3,5 tahun, selalu ada 3 kelompok yang dekat sekali dengan Yesus. Di mana Yesus ada, di situ mereka ada. Kelompok yang pertama apa? Orang yang berbondong-bondong. Pokoknya kemana Yesus mereka berbondong-bondong cari Yesus. Gak heran juga ternyata pola yang sama sampai hari ini. Tapi saya bersyukur sih hari-hari ini sudah jarang. Tahun 90-an, tahun 2000-an. Bisa di jalan-jalan ada spanduk gini. Hadirilah beramai-ramai. Semua berbondong-bondong. Siapa yang berbondong-bondong? Orang Kristen juga. Karena mengharapkan ada sesuatu yang akan dia dapat. Ada sesuatu yang akan dia terima. Mujizat, kesembuhan. Enggak salah, sekali lagi enggak salah kita terima mujizat, kita terima kesembuhan dari Tuhan. Enggak salah Bapak Ibu, enggak salah. Tapi yang jadi masalah kalau kekristenan kita cuma mengharapkan hal-hal seperti itu salah. Itu gagal fokus namanya. Nah yang kedua, kelompok yang selalu dekat dengan Yesus itu siapa? Ahli Taurat dan Farisi. Kemana Yesus ada, mereka ada, dekat, jago Alkitab. Tapi tukang kritik, cari-cari kesalahan terus. Nah kita mau belajar seperti murid yang terus dekat dengan Yesus. Mau diajar, memang sebuah proses. Kita tahu latar belakang murid-murid Yesus bukan semua orang hebat, orang-orang biasa. Tapi karena ada Roh Kudus, kita baca di Kisah Para Rasul, mereka jadi orang-orang yang hebat. Di cikal bakal gereja ada bertahan sampai hari ini. Dan kalau gereja ada dan bertahan sampai hari ini, ngomong kanan kiri, itu karena kamu juga. Karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Jadi mari fokus pada kerajaan Allah.
Karena sejak awal, kalau kita baca di Matius pasal 4 ayat 17, Yesus katakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Ini setelah Yesus dibaptis ya. Dan itu memulai pelayanan, maka sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah di Matius 10 itu Yesus, kalau Bapak Ibu baca itu perikop Yesus dengan mengumpulkan murid-murid yang 12 orang itu. Dan Yesus memberikan perintah yaitu pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah tapi di ayat yang kedua, pasal 12 kemudian ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya apa? Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan itu yang berkali-kali Yesus sampaikan. Bahkan berkali-kali Yesus mengajar perumpamaan-perumpamaan itu tentang kerajaan Allah. Karena Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini betapa pentingnya kita ngerti tentang kerajaan Allah. Bersyukur 2 minggu yang lalu Pak Lukas sudah sampaikan tentang kerajaan Allah itu. Visi Bapa tentang kerajaan Allah yang harus hadir di muka bumi melalui hidup kita. Karena kerajaan itu sudah hadir 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, amin. Dan harusnya kita hidup di dalamnya dengan gaya hidupnya. Karena kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di situ katakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini tabib Lukas yang menulis surat kepada sahabatnya Theophilus, baik di Injil Lukas yang dimaksud ayat 1 ini, maupun Kisah Para Rasul ini. Sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab apa? Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Nah seharusnya melalui momen ini sekali lagi kita diingatkan Yesus naik ke surga. Tapi hal penting yang Yesus sudah tinggalkan itu adalah bagaimana setiap orang percaya sebagai murid itu ngerti tentang kerajaan Allah. Makanya waktu Yesus ditanya gimana kalau kami harus berdoa, guru-guru yang lain ngajarin muridnya berdoa. Maka Yesus katakan apa? Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di hidupku seperti di surga. Karena seharusnya orang percaya engkau hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Karena engkau anak-anak kerajaan. Dan engkau punya kuasa itu. Engkau punya parakletos itu yang diam dalam hidupmu. Jadi mari hari-hari ini Bapak Ibu, kita hidup menyatakan kerajaan Allah. Secara cepat Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup bukan untuk makan, makan untuk hidup. Amin. Ya bersyukur sih hari-hari ini sedang tren IF, intermittent fasting. Wah semua berusaha jaga makan. Enggak salah, enggak apa-apa. Tapi ngomong kanan kiri, hidup ini bukan soal makan minuman ternyata. Hidup ini tentang hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Coba lihat kanan kiri, ada wajah-wajah sukacita, wajah-wajah damai sejahtera, atau wajah-wajah stres mikirin makan minum. Susah payah kerja, banting tulang, peras keringat, jungkir balik. Alangkah nasibnya Bapak Ibu, kerja peras keringat, banting tulang patah, diperas-peras, habis. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah nggak nambahin. Bukan berarti saya ngomong Bapak Ibu nggak usah kerja, kerja Bapak Ibu. Tapi harusnya dengan pekerjaan Bapak Ibu menyatakan kebenaran, Bapak Ibu menyatakan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Coba di sini kalau yang jemaat yang jadi pengusaha, terus ada jemaat yang kerja atau orang Kristen yang kerja, beda nggak wajahnya? Mereka kerjanya dengan sukacita, atau jangan-jangan karyawan kita yang Kristen malah manyun aja. Yang nggak kenal Tuhan malah happy kerja. Nah kan salah. Tahun 80-an, tahun 90-an, saya masih ingat, kalau orang mau cari karyawan, selalu cari apa? Orang Kristen.
Ada nggak Pak? Sekarang, jangan-jangan orang Kristen punya usaha pun nggak mau cari orang Kristen. Nah kan cilaka Bapak Ibu. Betul Bu ya? Senyum-senyum. Capek nian Pak. Apalagi satu gereja Pak, aduh. Makan hati keksim Pak. Mari come on, dimanapun kau ada nyatakan kerajaan Allah dalam hidupmu. Hidup dalam kebenaran, jadi orang yang jujur, punya integritas, rajin. Amin. Dapat gaji berapapun, kerja terus dengan damai sejahtera, bukan wajah bersungut aja. Hai bos aku tuh payah nian. Come on Bapak Ibu. Bahkan di 1 Korintus 4 ayat 20 katakan apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Kita punya dunamos tadi Bapak Ibu. Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 kata tadi kita terima kuasa. Jadi mari nyatakan kerajaan Allah secara cepat. Apa tujuannya secara cepat ini ayat terakhir Bapak Ibu? 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, di dalam dunia ini kita cuma pendatang dan perantau Bapak Ibu. Jangan sampai betah dan kerasan tinggal di dunia. Dengan hidup dengan cara dunia, amit-amit atau orang dunia, jangan sampai. Karena kita ini anak kerajaan, kita harus beda. Roma 12 Paulus katakan, engkau gak boleh jadi serupa dengan dunia. Kita ini cuma pendatang, kita ini cuma perantau. Dan Bapak Ibu tahu, bedanya pendatang, perantau dengan penduduk lokal apa Bapak Ibu? Maaf. Ini realita ya. Biasanya pendatang dan perantauan itu punya daya juang lebih kuat gak? Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Anak saya suruh, ayo udah kerja di Jambi. Males ngadepin orang Jambi. Tapi saya berdoa berharap jemaat Pelita gak seperti itu. Karena di sana juga sama juga, penduduk lokal di situ juga, capek dikit, capek nih, berhenti. Coba kalau pendatang perantau, mau santai-santai kerja, berhenti, nggak makan. Maksudnya spiritnya ini Bapak Ibu ya. Kita ini harus exciting, kita ini harus gairah di dunia ini, mendatangkan kerajaan. Kita ini cuma pendatang perantau, nggak boleh santai-santai. Dengan cara apa? Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, berjuang melawan jiwa. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu artinya Indonesia juga bukan bangsa Yahudi kan Bapak Ibu. Jadi ayat ini juga berlaku bagi kita. Milikilah cara hidup yang baik. Karena ingat Efesus pasal 2 ayat 8-9, jangan lupa ayat 10-nya. Kita diselamatkan karena kasih karunia, kita ditebus itu hanya karena kemurahan Tuhan oleh iman, bukan untuk santai-santai Bapak Ibu. Ayat 10 dengan jelas katakan kita ini ciptaan baru, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sediakan sebelumnya dan Dia mau kita tinggal di dalamnya dalam perbuatan baik itu. Jadi milikilah hidup yang baik, cara hidup yang baik. Jadi teladan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi termasuk di mana kita ada. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan apa? Memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Itu yang penting Bapak Ibu. Bagaimana orang yang gak kenal Tuhan bisa dilawat Tuhan kalau gak lewat hidup setiap kita. Amin. Mari kita ini saksi Tuhan. Parakletos ada dalam hidup kita. Roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia. Jadi come on, buktikan dengan kita berbuah tetap. Kita akan belajar sepanjang tahun ini. Saya undang pemain musik. Kita naikkan sebuah pujian. Biarlah hidup kita ini jadi bukti kebesaran Tuhan.